Salam, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini, kita berhimpun sebagai anak-anak Tuhan yang percaya. Kita mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan, dan kita mau menguduskan hari Sabat. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian. Hidup adalah untuk penyembahan. Haleluya. Glory Yesus. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Dari awal kita akan pujian ini. Pujian dan syukur bukan dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Dari awal kita akan pujian ini. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan
memberikan air kehidupan bagi kita sekalian. Tuhan mencurahkan Roh-Mu di tempat ini dan memenuhi kehidupan kita sekalian. Dan Roh Kudus berkuasa dan berkarya di tempat ini. Keajaiban Tuhan terjadi. Nama Yesus dimuliakan. Sebelum kami Tuhan datang kepadamu, kami bersimpuh di kaki-Mu mohon ampun. Ampuni pelanggaran dan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni kesalahan-kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan hidup kami, agar kami layak dan berkenan menerima keselamatan yang datang daripada-Mu. Urapi seluruh para pelayan-Mu, baik musik, pemimpin, pujian, singan. Urapi hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu, dan urapi semua anak-anak yang ambil bagian dalam pelayanan. Semuanya diurapi, dan kami semua ada dalam kuasa Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu, kami tidak mengizinkan kuasa lain. Oleh sebab itu kami bersatu hati, kami tolak patahkan kuasa roh yang bukan datang dari Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, di tempat ini mujizat terjadi, kesembuhan, pelepasan, dan Tuhan mencurahkan akan kuasa-Nya, pertolongan-Mu begitu ajaib. Dalam nama Yesus, semua merasakan akan jamahan Tuhan. Tuhan berhadirat, Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kami. Hari ini kami menerima tubuh dan darah-Mu. Oleh sebab itu, kami percaya Engkau pun menyatakan kasih-Mu yang luar biasa, menyelamatkan dan menolong kami sekalian. Inilah hidup kami. Kami menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Kami menyerahkan korban persekutuan kami. Kami menyerahkan korban ucapan syukur kami. Kami menyerahkan apa yang kami beri kepada Tuhan. Dan itu kemuliaan nama Yesus yang kami agungkan. Kami mulai ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya hari ini ada sukacita, amin. Roh Kudus meliputi ibadah kita hari ini, amin. Kita mau bersorak-sorai, kita angkat satu pujian oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatimu. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oleh darah domba, haleluya, oleh kesaksian kita, dimiskinkan dan kuasanya dihancurkan oleh darah domba, oleh darah domba, oleh darah domba. Kita percaya bahwa ada satu sobat yang setia, yang senantiasa menemani hidup kita di dalam kita keadaan susah maupun senang. Amin. Hanya Yesus. Baik, Bapak Ibu yang dikasih, ini saatnya ada ruang kesaksian. Shalom. Kita semua bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus bahwa sampai detik ini Tuhan tetap menjaga memelihara kita, karena Tuhan Yesus baik. Amin. Di sini saya ingin menyaksikan yang dimana pernah saya bersaksi, kalau tidak salah di 2012, bahwa kami memiliki 5 bersaudara atau saya, anak keempat, dan saat ini abang kami Hendrik Pasugungan Dolok Saribu boleh dikatakan sudah kritis sangat, dan boleh artinya tinggal pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan jamah, dia bisa sembuh. Kalau Tuhan lebih sayang atau bagaimana, dia akan dijemput Tuhan. Dan yang dimana dia ini boleh dikatakan bisa domba sesat, domba yang jauh dari Tuhan, domba yang lupa dengan salib. Yang dimana beberapa puluh tahun yang lalu setelah dia lulus SMP, dia sudah mengenal bulan dan bintang, artinya Muhammad. Dan dia menikah berkali-kali, dan saya tidak tahu apa yang dia cari di muka bumi. Sampai hari ini komunikasi kami tetap berjalan baik dan lancar, cuma tetap mengeraskan hati. Beberapa minggu yang lalu dia pernah ke rumah kami dan malam-malam, dan kami bersekutu berdoa. Dia merasakan ada sukacita, dan saya bisikan ke telinga dia, "Bang, hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup." Saya menangis. Saya kalau menyaksikan ini menangis. Karena orang tua kami sudah dipanggil Tuhan. Hanya dia sebagai orang tua saya. Tapi namanya pun tetap Muhammad Hendrik Pasugungan. Di sini ada orang Batak yang saya kasihi, Pasinaga. Kalau sudah orang Batak masuk, yaitu Parsilang, artinya yang menjadi Parsilang menjadi sepupunya Parsilang itu. Parsilang itu artinya salib, ya.
pasti akan menangis. Karena tidak ada kemenangan, tidak ada keselamatan, tidak ada jalan kebenaran. Dan 2 hari yang lalu saya dikabarin saudara saya di Kota Baru, coba lihat abangmu di sana. Kami pun tidak tahu. Dia masuk ke rumah sakit sudah 1 minggu. Dan adik saya paling bungsu yang kerja di perusahaan marah-marah, emosional, mungkin sudah kadarnya tua. Ya itulah susahnya. Jadi kami 5 bersaudara, bukan saya memuji diri saya sendiri, hanya saya paling taat. 2 Muslim, 1 Nasrani, yang boleh dikatakan saya paling taat, dan 1 yang abang saya Doni Osmo yang tunanetra. Saya dalam pergumulan yang berat. Dan yang paling pertama Henry Kesuduman. Kiranya hari ini kami mendapat kabar dia cuma tumor biasa, tidak ganas. Kalau memang rencana Tuhan yang terbaik, saya bisa bertemu dia besok jam 11 siang. Kalaupun tidak, saya tidak bisa mengeraskan hati. Saya hanya bisa menangis. Berarti waktunya Tuhan jemput, saya tidak tahu dibawa kemana. Karena sampai detik ini belum percaya kepada Mesias. Seperti pujian tadi, yang dimana WL kita mengatakan oleh anak darah domba. Kalau kita mendengar pujian itu pasti menangis. WL pun pasti menangis. Hanya darah domba yang menyelamatkan kita, amin. Tidak mungkin bulan bintang. Bulan bintang itu ada tersesat. Bahasa Roh Kudusnya, ini Jesus. Hanya aku bilang Tuhan kemuliaan. Glory, I be glory. Akulah yang memikul salib, yang memenangkan pertempuran dan kau tuh kalahkan, amin. Aku tidak sanggup kalau sudah berbahasa Indonesia, aku tidak sanggup. Bahasa Roh Kudus yang muncul. Aku berdiri di sini bukan karena kuatan kaki aku. Yesus yang pimpin aku sebelum tadi berangkat sampai di rumah ini. Dengan apakah aku harus membalas kebaikan Tuhan? Kalau tidak mengangkat tangan, ini aku adatmu Tuhan. Amin. Kita di sini bukan seremoni. Kita menyuci arkai lebih glory. Menyenangkan hati dia. Tuhan tidak butuh uang. Tuhan butuh hati kita. Amin. Sekalipun tidak ada persembahan, datang ke rumahmu sujud. Senangkan hati Yesus. Karena kita pulang ke rumah Bapa, tidak dipertanyakan berapa dunia atau berapa harta yang kau kumpulkan. Dunia tidak bisa menyelamatkan hidup kita, amin. Semua kesisian. Saya pun dapat bahasa Roh Kudus ini. Istri saya receive, dicekik Tuhan lagi, dan dia bertobat. Jangan bilang Tuhan, jangan kau receive dengan doa jiwa. Itu rohku yang memberikan. Dunia sebentar lagi akan kita guncangkan. Roh Kudus begitu tajam dan peka. Saat ini Tuhan engkau sudah mengirim aku bersaksi di sini. Dan Henry Kasuduman, jikalau engkau menepati janjimu tadi malam aku berdoa jam 3, dia pasti hidup. Kalaupun tidak, aku tidak bisa memaksakan. Karena roh penurut, pembimbing, penghibur, penolong, itulah fungsinya roh. Penyembuh, mujizat dan lain-lain itu adalah Bapa. Elohim we call in Jesus Christ. Ya, istri saya ingin memuji Tuhan. Hidup ini hanya untuk kesempatan. Karena kita tidak tahu besok atau kiamat, tidak tahu. Itu rencana Tuhan, amin. Tuhan itu datang seperti pencuri. Bible yang mengatakan, Lord, going in this way. Manusia satu pun tidak ada yang tahu kalau besok kiamat. Amin. Hidup ini adalah kesempatan Bapak terkasih. Haleluya. Boleh sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, amin. Hidup ini untuk melayani Yesus. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini
Yesus. Sejak di kandung ibu aku dijaga, hingga sekarang ini ku dipelihara. Di setiap napas hidupku Engkau membimbingku. Oh Yesusku, Engkau yang menentukan hari esok, Engkau yang menentukan segalanya. Ku ingin serahkan hatimu, Yesus Tuhanku. Untuk selamanya ajari aku cara cintaimu sepenuh hatimu, agar ku mampu untuk berpaling darimu Bapa. Puji dan sembah padamu Tuhanku, sepanjang hidupku. Inilah yang Engkau harap dariku selama di dunia. Aku dijaga hingga sekarang ini ku dipelihara. Di setiap napas hidupku Engkau membimbingku. Oh Yesusku, Engkau yang menentukan hari esok, Engkau yang menentukan segalanya. Ku ingin serahkan hatimu, Yesus Tuhanku. Untuk selamanya ajari aku cara cintaimu sepenuh hatiku, agar ku dapat
Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Pada kesempatan ini, Tuhan, kami berdoa, memohon pertolongan, penyertaan, anugerah berkat atas hidup kami, Tuhan. Pemeliharaan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Karena kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Dan pada saat ini, Tuhan, hamba juga memohon, keadaan tubuh hamba yang lemah ini Tuhan Kau pulihkan. Hamba percaya Tuhan, Engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Siapapun kami anak-anak di tempat ini yang datang dengan pergumulan di dalam kehidupan mereka masing-masing, biarlah Engkau menjadi jawaban satu-satunya bagi mereka. Karena kami percaya bahwa Engkaulah juru selamat di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami berdosa. Oleh sebab itu kami datang memohon pengampunan kepada Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu menyerahkan persembahan kami,
Kami tahu ini Tuhan tidak berarti di hadapan Engkau, tetapi kami memberikan dengan penuh sukacita untuk kepujian dan kemuliaan nama. Berkatilah pekerjaan kami yang mempersembahkan ini, apapun profesi kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan semua berkat berasal dari Engkau, dan kami tahu Tuhan besar kecil berkat yang kami terima. Kami bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Namun terlebih-lebih kami menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami menjadi persembahan bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah penyelamat dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan ini dalam tangan-Mu yang kudus, di dalam nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan satu pujian, menikmati Tuhan. Seperti
Terima kasih. Kau baik dan sangat baik bagi kami. Kau menyatakan diri-Mu Tuhan melalui hadirat Kudus-Mu, melalui firman yang akan kami dengar. Kau membuktikan kasih-Mu bagi kami, bahwa Engkaulah keselamatan hidup kekal kami, yang mengerjakan keselamatan bagi kami dengan sempurna. Sebabnya Kau tidak pernah membiarkan kami dalam kelemahan, dalam kekurangan, tapi Engkau selalu menolong kami. Dan Engkau Tuhan yang mengambil alih bagi kami segala kelemahan kami. Engkau yang pikul tanggung, Engkau yang Tuhan menjadi diri-Mu, menjadi tumpuan dosa-dosa kami. Itu sebabnya oleh darah salib Kristus kami telah dikuduskan, kami telah diperbaharui oleh Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Berbicara dan nyatakanlah isi hati-Mu. Kami buka hati ini, kehidupan ini sepenuhnya dalam otoritas Tuhan. Kami tidak inginkan ada kuasa-kuasa lain yang Dalam untuk apapun itu. kami bersatu hati tengking dan tolak itu semua di dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau urapi seluruh para Lebih hamba mereka yang firman Tuhan Tuhan. dan kami semua siap Siap untuk mendengar Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Cek. Haleluya. Terus, jadi Yason kita jadi masalahnya ya. Jadi sudah mulai ya lalu sudah lama juga. Kita bersyukur Tuhan itu sangat baik ya. Memang ada waktunya semua ya. Ada waktunya baik, ada waktunya kurang baik, kurang sehat. Dan cukup Tuhan. Baiklah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita ya dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-70. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-67 sampai yang ke-70. Di situ berikutnya pengakuan Petrus ya, pengakuan Petrus. Kita baca ini ya bersama-sama ya. Ya sambil duduk saja ya. Bersama-sama. Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai ayat yang ke-70. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Hari ini saya beri temanya seberapa dalam kasih kita kepada Yesus. Ya, seberapa dalam kasih kita kepada Yesus ya. Kalau kita memiliki kasih ya yang mendalam kepada Yesus, Alkitab jelas katakan maka kasih itu tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga ya, oleh apapun juga. Entah itu penindasan dikatakan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, ya tidak ada yang memisahkan.
Haleluya. Saya minta Yobel tolong ke depan. Terus dulu. Jadi kalau kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh ya kepada Yesus, tidak dapat dipisahkan oleh apa saja, ya. Dan kita tahu bahwa kasih itu tidak hanya dapat buktikan dengan perkataan saja, tetapi kasih itu harus dinyatakan juga melalui perbuatan. Amin, saudara. Perbuatan yang kita lakukan, ya, sehari-hari. Nah, dalam pembacaan kita di sini bahwa setiap orang percaya yang ingin masuk lebih mendalam lagi ya dalam hubungan kasihnya kepada Yesus, sebaiknya kita mencontohi ya keteguhan kasih yang ada pada Petrus ya dalam pembacaan kita ini. Pasal 6 Yohanes tadi ayat 68 sampai 69. Apa yang Petrus katakan? Jawab Simon Petrus, coba tolong baca. Demikian firman Tuhan. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin. Dan Yesus pun ya pernah mempertanyakan kasih Petrus ini kepadanya pada saat ia setelah bangkit dari antara orang mati dan ia mau naik ke surga. Ya, dia pertanyaan, coba dibaca ayat Yohanes pasal 21 ayat yang ke-17. Yohanes 21 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin, saudara. Jadi kasih Petrus itu dipertanyakan kembali oleh Yesus pada saat Yesus ya setelah bangkit dari antara orang mati dan mau naik ke surga. Jadi kita melihat keyakinan yang meneguhkan Petrus sehingga ia memiliki kasih yang mendalam kepada Yesus. Kita melihat ya keyakinan apakah sebenarnya. Yang pertama kita lihat dalam pembacaan kita tadi bahwa Petrus itu memiliki keyakinan bahwa tidak ada tempat lain untuk melarikan diri ya dari persoalan hidup kecuali hanya kepada Yesus. Amin, saudara. Tidak ada tempat lain untuk melarikan diri dari segala persoalan hidup selain hanya kepada Yesus. Iya. Sebab kita tahu kalau kita melihat dalam pembacaan Yohanes pasal yang ke-6 ini, ya. Yohanes pasal yang ke-6 ini, bahwa setelah Yesus menyatakan dirinya kepada orang banyak dan orang itu sangat banyak sekali mengikuti Yesus, ya. Kurang lebih laki-laki saja sudah ada 5.000 orang pada saat itu, tidak termasuk anak-anak. Jadi begitu banyak. Dan Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Amin. Roti hidup. Ya. Dan dia juga berkata bahwa darahku adalah air hidup kekal. Dan dia katakan kepada mereka, jika kamu tidak makan dari dagingku dan minum dari darahku, kamu tidak memiliki hidup di dalam dirimu. Tetapi setiap orang yang makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal. Sebab pada akhir zaman aku akan membangkitkan dia dari antara orang mati. Amin, saudara. Amin.
Nah, mendengar itu saudara-saudara, orang banyak yang mengikut Yesus dengan antusias tadi, ya, mengundurkan diri. Artinya meninggalkan Yesus, lari. Sebab mereka tidak tahan mendengar perkataan Yesus yang keras dan tidak sanggup mereka menerimanya secara akal mereka, ya, secara akal mereka. Coba dibaca itu dalam Yohanes pasal 6, ya, ayat yang ke 53 sampai 54. Yohanes 6 53 54. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 60. Ayat yang ke-60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, itu terjadi. Jadi mendengar perkataan itu, murid-murid mengundurkan diri, tidak lagi mengikuti Yesus. Iya, tidak tahan mendengar. Memang saudara, ya, ajaran kalau yang untuk memuaskan dirinya orang suka. Tetapi kalau ajaran sudah mulai ada ajaran yang keras, nah sedikit orang mampu. Ya, nah itu terjadi. Ya, sehingga mereka meninggalkan Yesus. Dan akhirnya Yesus juga menoleh kepada ke-12 murid. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya kan? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Tapi apa yang dijawab oleh Petrus? Ya, Petrus di dalam ayat yang ke-68 bagian B. Jawab Simon Petrus kepadanya, ya Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Ya kan? Kepada siapa kami akan pergi? Ya. Jadi artinya saudara-saudara, mereka tidak akan pergi meninggalkan Yesus. Tidak akan pergi meninggalkan Yesus. Karena mereka memiliki keyakinan bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri dari segala persoalan hidup ini selain kepada Yesus. Karena saudara, selain kepada Yesus. Ya. Kalau kita mencari yang lain, pergi kepada yang lain, persoalan hidup kita, malah kita semakin rumit dan semakin disesatkan. Amin. Tetapi kalau kita pergi, kita tetap bertahan kepada Yesus, apapun, ya, maka kita percaya Yesus mempunyai program dalam hidup kita yang tidak kita pahami. Sebab Yesus merancang segala sesuatu itu indah pada waktunya. Amin. Itu firman Tuhan, indah pada waktunya. Dan inilah yang tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Manusia memang berpikir bahwa di bawah matahari ini sia-sia. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Hanya itu berulang-ulang di dalam kehidupan manusia. Tetapi Yesus merancang sesuatu, ya, di dalam diri manusia yang tanpa disadari oleh manusia adalah untuk indah pada waktunya. Amin, saudara. Pada waktunya. Itu Tuhan yang telah tetapkan di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi itu keyakinan pertama yang membuat Petrus memiliki kasih yang mendalam kepada Yesus. Sebab ia mempunyai keyakinan bahwa tidak ada tempat
melarikan diri ya dari segala persoalan hidup ini hanya kepada Yesus, tidak ada lain. Makanya ada nyanyian itu kan, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Amin. Hanya ku bisa lari kepadanya, di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Jadi hanya kepada Yesus. Apapun persoalan hidupmu, masalah hidupmu, ya jangan lari kepada yang lain dari Yesus. Amin. Apalagi kalau kita sudah sekarat. Orang sekarat biasanya dia tahu yang diperlihatkan Tuhan. Ya, apa yang dibawa untuk menghadap Tuhan. Ya, tidak ada satupun dari ya nilai dunia ini. Tidak ada arti sama sekali. Tetapi yang dibawa bagaimana kita hidup bersama Yesus. Amin, saudara. Itu semua diperhitungkan oleh Yesus. Makanya kalau saya sudah kembali kepada Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, dia tahu oh ini yang diajarkan Pak Gembala itu, oh ini yang aku terima. Ya, makanya ada orang yang kaya yang mati itu, dia berkata kepada Lazarus, ya Bapak Abraham, tolong perintah suruh Lazarus ke rumahku di sana. Masih ada 5 saudaraku, pendidik 5 saudara, supaya ia memperingatkan mereka, ya, memperingatkan mereka apa arti kebanggaan dunia, supaya jangan mereka sama seperti aku ini, ada di dalam api, ada dalam siksaan ini, ya, supaya jangan mereka masuk ke sini. Ya, Abraham katakan, biar orang mati saja pergi ke sana, mereka tidak akan percaya jika mereka tidak berpegang kepada kitab, kepada firman Tuhan. Yang itu ada pada mereka. Kesaksian semua ada di sana. Itulah yang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi mereka tidak berpegang pada itu, ya, akhirnya semua ke sana. Tidak ada sehebat apapun manusia tidak bisa menyelamatkan diri. Sebab yang menghakimi semua nanti adalah Yesus. Tidak ada yang lain. Semua makhluk, semua orang yang hidup percaya atau tidak, semua roh yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, semua dihakimi oleh Yesus. Dan Yesus menghakimi sesuai dengan firman. Karena engkau menolak firman, artinya engkau juga menolak kehidupanmu yang sesungguhnya. Ya, nah itu menolak hidup yang sesungguhnya. Amin. Jadi karena firman Tuhan yang itu berat untuk diterima, yang tidak mampu mereka menerimanya, sehingga mereka meninggalkan Yesus. Ya, itu bahaya. Ya, tapi murid-murid secara khusus Petrus di sana, ia berkata bahwa tidak ada tempat kami melarikan dari segala sesuatu selain hanya kepadamu Yesus. Amin. Itu keyakinan. Itu harus menjadi suatu keyakinan dalam hidup kita, dalam segala hal, segala aspek, segala persoalan hidup, hanya kepada Yesus. Makanya saya selalu ajarkan ini, saudara. Setiap hari kita punya kesusahan sehari, setiap hari punya persoalan. Nah, oleh sebab itu setiap hari juga kita harus datang kepada Yesus. Amin. Tujuannya apa? Mengutarakan itu. Tuhan, ini masalahku hari ini, persoalanku, keluargaku. Aku serahkan dalam kuasa Tuhan, dan Roh-Mu membimbing aku, membimbing anak-anakku, menuntun kami untuk menuntun kepada jalan keluar yang sudah disediakan. Amin, saudara.
Sebab Tuhan sudah menyediakan jalan keluar segala sesuatu, segala masalah apapun di dalam kehidupan kita. Itu di dalam Yesus. Amin, saudara, di dalam Yesus. Ini segala sesuatu. Yang kedua, keyakinan yang harus kita contohkan yang ada dalam diri Petrus adalah ia mempunyai keyakinan bahwa firman Tuhan itu hidup dan memberi hidup yang kekal. Ayat 68 bagian C itu ya, bagian C itu. Dia berkata, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Perkataan Yesus. Jadi sekeras dan sesulit apapun firman Tuhan, mungkin perkataan itu membuat orang banyak meninggalkan Tuhan, tidak mampu menerima, lari. Tetapi jika kita memiliki hubungan kasih yang mendalam kepada Yesus, tidak akan mungkin kita lari. Amin. Sebab kita tahu bahwa perkataanmu itu, perkataan Tuhan itu, firman Tuhan itu adalah hidup. Firman Tuhan itu hidup. Dan firman itulah yang memberi hidup yang kekal. Amin. Yang memimpin kita kepada hidup yang kekal. Dan itulah orang yang mempunyai ya kasih yang mendalam kepada Yesus. Ya. Yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Karena mempunyai keyakinan bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi semua firman ini adalah perkataan yang nanti kita akan menetapkan bagi kita hidup kekal kita. Baik keadaan hidup kekal kita bagaimana, ya keadaannya bagaimana, ya apa yang kita miliki bagaimana, semua dari firman Tuhan. Amin. Dan itu harus diyakini dengan penuh, yang membuktikan bahwa kita memiliki hubungan kasih ya yang mendalam kepada Yesus. Maka Yesus kata, ketika kau mengasihi aku, maka kau dengar firman-Ku dan melakukan firman itu dengan segenap hatimu, dengan kesetiaan. Amin. Dan segala kesetiaan. Walaupun mungkin orang tidak sanggup. Sama seperti saya lihatnya kalau dalam Alkitab ya, dalam perjanjian lama di zaman Yosua di masa tuanya, ia berpesan dia kumpulkan semua orang Israel. Ya, boleh saja mungkin semua kamu tinggalkan Tuhan, tetapi aku ini dan keluargamu tetap memuliakan Tuhan, beribadah dengan segala hati, dengan segala jiwa untuk keagungan Tuhan. Amin, saudara. Kita tahu setelah Yosua mati mereka kacau, mereka berpegang kepada yang bukan Tuhan. Itu sebabnya mereka bulan-bulanan, tahun-tahunan menjadi permainan oleh bangsa. Sama demikian dalam kehidupan kita. Saya lihat ada banyak orang menderita sengsara padahal Kristen. Saya perhatikan kemarin saja saya melihat ada keluh kesah, ada keluarga punya keluh kesah dari kakaknya yang tertua, dia sudah rusak, akhirnya dipindah-pindah sampai ke Sumatera sana, lalu disiksa orang di sana, mau mati karena hack. Kenapa? Saya perhatikan, saya lihat mereka itu percaya pada Tuhan, tapi pegangan minyak dan segala macam yang lain banyak sekali. Nah ini yang saya katakan, kalian ini penyebabnya. Kalian mau berseru siap menolak kepada Tuhan, tapi Tuhan katakan aku jijik, ya. Bahkan Tuhan katakan aku akan musnahkan kamu. Sebab apa? Sebab tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Tapi kita lihat sangat berat untuk melepaskan diri dari kebiasaan itu. Berat. Kalau sebagai hamba Tuhan kita tetap layani. Ya. Di tanggal 27 nanti mereka minta pemberkatan. Tapi di rumah
Waktu di Sumatera dinikahkan, pulang ke sini, ya saya katakan harus terima Yesus untuk keselamatan. Ya, tapi tetap dengan cara hidup masih sulit untuk dia melepaskan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, itulah yang Tuhan Yesus katakan. Pikul salib mengikut Yesus itu sangat sulit. Sedikit orang mampu. Sebab yang kesesakan yang paling besar adalah melawan diri sendiri. Kebiasaan-kebiasaan daging, kebiasaan-kebiasaan hidup lama. Itu sulit. Karena dari diri. Bagaimana kita melepaskan diri? Ya. Tetapi kalau kita punya kerelaan mau membuka hati, Yesus katakan, aku sudah sediakan jalan keluarnya untuk pengudusanmu, untuk penyucianmu. Ya, itu firman Tuhan dari tubuh dan darah Yesus yang harus menjadi makanan dan minuman dalam percaya kita mengirim Tuhan. Itu yang membersihkan. Itu yang mereka tidak pahami. Yang ketiga kita melihat ya, keyakinan yang dimiliki oleh Petrus adalah keyakinan bahwa Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Kita baca ayat 69. Ayat 69. Demikian firman Tuhan. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin, saudara. Haleluya. Jadi saudara, orang yang mengasihi Yesus, yang sungguh-sungguh mengasihi, yang memiliki hubungan kasih yang mendalam kepada Yesus, maka kita harus mempunyai keyakinan penuh ya akan kekudusan Yesus. Bahwa hanya Yesus itu yang kudus dari Allah. Artinya saudara-saudara, segala perkataan firman yang telah disampaikan oleh Yesus, walaupun firman itu keras, tidak sanggup diterima oleh daging. Ya memang daging sulit, secara daging kita terima tidak akan mungkin. Ia setuju dengan firman Tuhan. Ya. Dan segala perkataan maupun perbuatan Yesus itu sebenarnya adalah perbuatan Allah yang tujuannya untuk mengkuduskan kita. Amin. Sehingga kita menjadi umat Allah yang dipermuliakannya, menjadi umat kerajaan yang kudus. Amin. Itulah yang dipersiapkan. Dan oleh firman dan oleh pengorbanan Yesus, ya, oleh pengorbanan Yesus, dialah yang kudus dari Allah. Segala perkataannya, segala perbuatannya itu adalah tujuannya adalah untuk penyucian dan pengudusan kehidupan orang yang akan diselamatkan. Amin. Penyucian dan pengudusan sehingga kita betul-betul menjadi umat kerajaan Allah yang kudus, yang tak bercacat dan tak bernoda, dikatakan di hadapannya. Tidak bercacat dan tidak bernoda, kudus. Nah, inilah sebenarnya firman yang keras yang Tuhan Yesus sampaikan itu, bahwa Ia harus menghancurkan tubuhnya ini, yang untuk membersihkan kita. Ia harus, firman itu harus menjadi daging dan harus menjadi makanan kita, darahnya, dan itu harus menjadi minuman. Firman Tuhan katakan kalau dalam dunia ini kita membutuhkan secara jasmani makanan untuk tubuh ini. 3 kali satu hari kita makan. Kalau lambat bisa mah katanya, naik ya. Tapi kalau ditanya saudara, apa saudara punya tubuh rohani? Ada tidak kau perhatikan makanan itu? Jangan-jangan kau hanya sekali seminggu saja. Ada tidak di sini yang sekali seminggu makan lalu dia bertumbuh sehat? Tidak mungkin. Itulah sebabnya sehingga Yesus katakan setiap hari, siang dan malam, kesukaannya ialah firman Tuhan, ialah kerajaan Allah, mencari Tuhan. Supaya apa?
supaya tubuh rohani kita. Tubuh rohani itu tubuh kekal, saudara. Tubuh kita yang sesungguhnya. Kalau tubuh ini bisa kuat, akhirnya tua reot, akhirnya tidak bisa berjalan. Tapi tubuh kekal itu, tubuh kemuliaan itu, tubuh rohani itu, yang tatkala kita dalam masa hidup di dunia ini memperhatikan makanan dan minumannya, maka kita akan bertumbuh menjadi sehat pertumbuhannya dan luar biasa. Ini yang menjadi beda. Ada orang nanti punya tubuh, ya tubuh kekal, tapi tidak dalam kemuliaan yang sempurna. Kenapa? Karena waktu dia hidup tadi dia tidak perhatikan. Penting jadi percaya Yesus sih, karena menjadi anak mati harus dia pendeta. Kembah pendeta dia yang jadi, tapi jadi mati. Nah, ya hati-hati ya. Ini yang harus kita perhatikan. Sebab Yesus katakan, yang kelihatan itu sementara, tetapi tubuhmu yang tidak kelihatan, yang kau tidak lihat, tapi sudah disediakan oleh Allah bagimu, yang kau butuh makan minum siang dan malam, dan itulah tubuhmu yang sesungguhnya, bukan terbatas, tapi untuk selama-lamanya kekal. Amin. Haleluya. Dan itu harus diperhatikan. Jadi bagaimana kita memperhatikannya? Kita harus percaya kepada Yesus. Ya, bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah. Dia yang menyucikan kita. Apa saja. Makanya seringkali saya katakan, kalau kita percaya kepada Yesus, kita percaya sepenuhnya apapun yang dikatakan oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan. Baik dahulu waktu dia masih menjadi bayi, waktu dia belum datang, maupun sekarang ini, maupun yang akan datang pada saat dia datang kembali, yang sekarang di surga. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan, yang dikatakan oleh Tuhan, firman Tuhan ini adalah untuk penyucian pengkudusan kita. Amin, saudara. Supaya kita memiliki tubuh rohani, kemuliaan yang penuh dalam kemuliaan, tanpa cacat, tanpa noda. Nah, kalau kita penuh dalam kemuliaan, tanpa cacat, tanpa noda, dalam keadaan yang luar biasa, maka Tuhan katakan dialah yang dipermuliakan. Dia juga yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Siapa yang diperintahkannya? Yang ada di bawahnya tadi, yang hanya asal-asal percaya. Bedanya adalah tubuh kemuliaan. Makanya kemudian bintang yang satu dengan bintang yang lain, firman Tuhan katakan berbeda. Dan kemudian bulan berbeda dengan matahari. Jadi gambaran ini adalah gambaran kehidupan kekal pengikut Yesus. Amin, saudara. Jadi di sini kita memperhatikan bahwa 3 hal yang kita dapat pelajari di dalam keyakinan Petrus, sehingga dia memiliki iman, memiliki kasih yang mendalam kepada Yesus. Yang pertama, dia katakan dengan keyakinan bahwa tidak ada tempat kami melarikan diri dari segala persoalan hidup selain hanya kepada Tuhan Yesus. Selain kepadamu. Itu sebabnya tadi, ya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Ya, kami akan pergi. Tidak ada, hanya kepada Yesus. Yang kedua, dia memiliki keyakinan yang bahwa perkataan Yesus, firman Tuhan, baik yang membuat orang lain banyak tidak mampu menerimanya, tetapi perkataan itu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin, saudara. Perkataan itu perkataan yang membawa kepada kehidupan, kemuliaan kekal kita. Yang ketiga, Petrus mempunyai keyakinan bahwa tidak ada lain yang kudus dari Allah untuk mengkuduskan setiap orang yang akan menjadi umat kerajaan Allah, hanya Yesus. Tidak ada lain. Siapa nabi yang dapat menyucikan manusia? Nah, sehebat apa? Hanya Yesus. Amin, saudara. Dan yang menyucikan kita adalah dari kekudusannya.
Sebab dialah yang kudus, dia anak. Darahnya suci, ya, tubuhnya suci, supaya membersihkan kehidupan kita. Ya, dan dalam kekudusan kemudian supaya apa? Supaya segala pekerjaan untuk dosa, pekerjaan setan itu dihancurkannya bagi kita. Amin. Dan setelah itu dia katakan, aku pergi juga tetap bekerja bagimu di sana. Membangun rumah bagimu. Amin, saudara. Bukan hanya itu, sebab setiap hari iblis datang mendakwa saudara. Tiap hari kau berbuat dosa, iblis lapor ke sana kepada Bapa. Ini orang berdosa, padahal dia umat Allah. Tetapi Bapa di surga katakan kepada Yesus, bagaimana? Ya, Yesus katakan, lihat pengorbananmu. Aku yang menyucikan orang itu. Amin, saudara. Iblis mau bilang apa? Ya, sebab yang dipandang oleh Yesus adalah, oleh Bapa di surga adalah kekudusan Yesus dan darah Yesus. Harga itu yang dibayar oleh Tuhan bagi kita. Segala penderitaannya, ya, dan darahnya. Dan inilah yang Yesus katakan untuk makanan dan minuman hidup kekal kita. Amin, saudara. Untuk makanan dan minuman hidup kekal kita. Sehingga Yesus bersama murid-muridnya, dan dia mengambil roti, dia mecah-mecahkannya, dia berkata, ini Tuhan. Dan ia berkata kepada mereka supaya ini dilakukan dan engkau tidak melupakan apa yang aku kerjakan bagimu. Sehingga rasul-rasul waktu gereja mula-mula, mereka pun setiap hari mengadakan perjamuan Tuhan. Tetapi karena setiap hari rasul-rasul melihat ada yang tidak pas dari orang percaya, mereka makan untuk pesta pora seperti pesta pora, sudah salah. Nah, itulah sebabnya sehingga Rasul Paulus katakan, ujilah dirimu sebelum engkau makan. Supaya itu betul-betul menjadi makanan minuman yang membawa pengkudusan keselamatan kekal. Tetapi jika tidak dalam kemurnian, maka itu justru membawa kepada penghukuman bagimu, bukan kepada keselamatan. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita menghampiri perjamuan Tuhan dengan iman bahwa apa yang dilakukan Yesus adalah firman yang menjadi manusia yang saudara memikul menanggung segala kelemahan, segala penyakit kita. Amin, saudara. Yesus yang menyerahkan diri, membiarkan darahnya tertumpah sampai habis. Darah itulah yang akan membersihkan kita menjadi minuman untuk kehidupan yang kekal, yang akan membersihkan semua kecemaran, dosa dan segala itu oleh darah itu di dalam hidup. Amin, saudara. Sehingga kita akan menjadi umat yang kudus, tanpa cacat, tanpa noda, dan menjadi umat milik kerajaan Allah yang dipermuliakan olehnya. Amin, saudara. Inilah firman Tuhan pada hari ini yang orang banyak tidak memahami. Banyak orang di dunia ini, kenapa kalau dia Tuhan dia tidak mungkin mati? Kalau dia Tuhan, mana mungkin dia sakit, dianiaya orang? Mereka tidak mengerti. Yesus katakan, dan itulah sebenarnya untuk makanan kehidupan dan makanan minuman kekal. Sebelum kita berdiri, kita bersyukur pada Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Ya, kita akan menerima perjamuan kudus. Yang melayani perjamuan kudus Bapak Jimmy, Bapak Guan, ya, karena Bapak Hardi tidak ada, saya minta Bapak Surya Diniaga maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus. Haleluya. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Yes.
bisa lari kepada Yesus. Glory Yesus, haleluya. Bisa lari kepada Yesus. Hanya aku bisa lari. Hanya aku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus. Di bawah kakinya Yesus sentosa. Hanya aku bisa lari. Hanya aku bisa lari kepadanya. Hanya aku bisa lari. Bisa lari kepada Yesus. Hanya aku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus sentosa. Hanya aku bisa lari. Hanya aku bisa lari kepadanya. Hanya aku bisa lari kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, kami hanya datang kepadamu, Tuhan, di bawah salibmu, di bawah kaki salibmu, Yesus. Haleluya. Engkau menyelesaikan persoalan kami, masalah dosa kami, masalah kelemahan kami, masalah penyakit kami. Engkaulah Tuhan yang menyediakan yang terbaik, kehidupan yang terbaik, dikuduskan, dimuliakan, tanpa cacat, tanpa noda, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan Tuhan turunkan tubuhmu, salibmu, dengan darahmu yang tertumpah. Dan sekarang darah itu, kalau kami datang kepadamu, minum itu, dan sedang bekerja dalam hidup kami, dalam tubuh kami yang lemah, dalam penyakit yang kami derita. Engkau katakan, engkau mengasihi kami, kasih-Mu sempurna. Kami tidak memahami, kami tidak mengerti, tapi kami percaya dan penuh keyakinan oleh darah-Mu, Yesus. disediakan dan Allah untuk penyucian kami, supaya kami memiliki hidup yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu ampuni segala salah dosa kami, layakkan kami, baik kami sebagai pelayan, baik kami sebagai ya Tuhan yang menerima perjamuan.
semua kami menikmati akan rancangan keselamatan hidup kekal yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami siap untuk menerima jamuan Tuhan melalui tubuh dan darah. Dan kami bersyukur dalam nama Yesus. Kita tetap berdiri. Ya, kita menerima perjamuan kudus dengan iman, dengan percaya penuh, dengan keyakinan penuh kepada Yesus Kristus. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhan. Oleh kasih Yesus ku ditebus, dengan menanggung dan sengsara. Yesus mati menggantikan saya, sehingga kini ku bebas. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhan. Oleh kasih Yesus ku ditebus, dengan menanggung dan sengsara. Yesus mati menggantikan saya, sehingga kini ku bebas. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhan. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhan. Dari kasih Yesus Tuhanku. Haleluya. Pegang roti di tangan kanan saudara, dan Yesus katakan, roti ini adalah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Sebab itu makanlah ini menjadi makanan hidup kekal. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Cawan anggur itu Yesus kata, itu darah yang ditumpahkan bagimu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau telah membuktikan, ya Tuhan, kasih yang sempurna, kasih yang terbesar, kasih yang termulia. Karena Engkau sendiri yang ambil alih bagi kami dengan merelakan tubuhmu dihancurkan untuk menanggung kelemahan kami, penyakit kami, dan segala sesuatu di dalam hidup kami yang merusak, yang membuat kami tidak menikmati kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Penyakit apa saja yang telah membuat kami menderita, itu sudah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Demikian juga pekerjaan setan, iblis kutuk dosa dan segala rancangan celaka yang merancang kerusakan bagi kehidupan kekal kami. Oh, pada saat ini segala perbuatan rancanganmu, kutukmu dihancurkan oleh darah Yesus. Darah itu sekarang mengalir, sekarang membasuh, membersihkan kami semua, baik dalam tubuh ini, baik dalam jiwa ini, baik dalam roh kami, sehingga kami diperbaharui menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Inilah yang dikerjakan Yesus Kristus. Sebab Dialah satu-satunya yang kudus, yang dari Allah untuk pengkudusan hidup kekal kami untuk selama-lamanya bersama dengan Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas segala yang telah Kau lakukan dalam hidup ini. Sebab itu Roh Kudus berkuasa sepenuhnya, sehingga semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan. Kami bersyukur semakin kami setia dan taat kepadamu sampai kami kembali kepada Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita sama katakan amin. Tiada kurang lagi. Orang yang percaya padamu, tiada kurang, tiada kurang.
melalui tubuhmu dan melalui darahmu. Disitulah yang menjadi makanan dan minuman hidup kekal kami. Sehingga kami bukan hidup untuk yang sia-sia di dunia yang akan binasa, tapi kami hidup dipersiapkan untuk dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan, dalam kerajaan yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera yang tidak pernah berhenti. Inilah kehidupan kami sementara di dunia ini. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat membutuhkan pemeliharaanmu, lawatanmu, pertolonganmu, bimbinganmu, pimpinanmu, dan segala penyediaan berkat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu berkati seluruh anak-anakmu, berkati seluruh jemaat ini, berkati secara pribadi demi pribadi, berkati secara rumah tangga, keluarga, anak-anak, baik yang hadir dan yang tidak hadir, baik yang dekat maupun yang jauh dari umat ini, di mana saja berada Tuhan, Engkau jamah semua, keberkati semua, pelihara semua. Demikian juga saudara mereka yang sedang sakit, secara khusus saudara Jimmy Carter, di mana saja saat ini berada, Kau tumpangkan tanganmu, Kau lawat dia, Kau buktikan kebesaran, menyatakanlah kemuliaanmu untuk keselamatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang penuh kasih, Kau menolong. Demikian juga keluarga yang baru berduka karena ditinggalkan oleh istri, oleh anak, kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tuhan, Engkau beri penghiburan-Mu, beri pertolongan dan beri kepastian-Mu bahwa Engkau selalu menyertai, Kau selalu menghibur, Kau selalu menolong, dan bersama-sama mengarungi hidup di dunia ini. Kau tahu segala kesusahan kami dan Engkau yang membela. Oleh sebab itu Kau berkati seluruh jemaat ini, berulang tahun mereka, Kau beri Tuhan jamaah-Mu, dan beri supaya mereka lebih lagi hidup ini mempermuliakan Tuhan. Inilah kehidupan kami, segala mata usaha pekerjaan dari seluruh jemaat-Mu, baik sebagai pegawai negeri sipil, pensiunan pegawai negeri sipil, wira swasta, para pengusaha, ya Tuhan, sebagai petani, sebagai pekebun, sebagai peternak, sebagai buruh upahan, sebagai pedagang, dan semua Tuhan yang belum mendapat pekerjaan, Engkau buka dan Engkau berkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan segala berkat-Mu, dan juga dari perbandaran-Mu, sehingga apapun juga seperti Engkau katakan, Engkau sudah sediakan bagi kami. Memberkati juga ibadah rumah tangga sebentar tempat keluarga Yobel. Berkati keluarga ini dan lingkupi mereka dalam kuasa berkat kasih Tuhan, dan apa jadi pergumulan mereka semua ada dalam lawatan Tuhan. Demikian Tuhan, kami semua yang ada di dunia ini dan kami ada dalam berkat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kami boleh pulang ke tempat kami, entah jauh dekat, kami semua Engkau kuasai, Engkau berotoritas, segala macam perintah penghalang kesulitan dalam perjalanan sudah Engkau ingatkan, jauhkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Dan Engkau menumpangkan tangan-Mu atas kami semua, memberkati kami semua. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, kuat kuasa Roh yang Kudus, menyatakan damai sejahtera dan surga, dan segala kebaikannya dan kebahagiaan dan segala pertolongan yang Ia nyatakan. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu, sebab Engkau yang memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.